Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Roni Kurniawan dari Prodi PGMI semester 3. Di sini saya akan memaparkan materi tentang pengaruh kebudayaan luar terhadap kebudayaan Indonesia. Apa itu kebudayaan? Menurut Kunjaraningrat, kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia yang menjadi milik bersama melalui proses belajar. Indonesia memiliki kekayaan budaya yang beragam, mencakup suku, adat, bahasa, dan tradisi yang membentuk identitas bangsa. Anthony Giddens menyebutkan globalisasi sebagai proses yang menjadikan dunia tanpa batas, sehingga kebudayaan antar negara saling memengaruhi. Akibatnya, kebudayaan luar dengan mudah masuk ke Indonesia melalui teknologi, pendidikan, media, dan perdagangan. Menurut Surjono Sukanto, pengaruh budaya luar bukan hal baru. Hal ini sudah terjadi sejak masa masuknya Hindu-Buddha, Islam, hingga kolonialisme Barat. Karena itu, kebudayaan Indonesia saat ini merupakan hasil perpaduan antara budaya asli dan budaya luar yang telah disesuaikan dengan nilai-nilai lokal. Masuknya kebudayaan luar ke kebudayaan Indonesia memberikan beberapa dampak. Yang pertama, dampak positif, yaitu memperkaya kebudayaan nasional. Unsur budaya luar menambah variasi dan kreativitas dalam seni, pakaian, atau makanan, sehingga budaya Indonesia menjadi lebih beragam dan modern. Yang kedua, menambah wawasan. Masyarakat menjadi lebih terbuka dan memahami cara hidup bangsa lain, sehingga tumbuh sikap toleransi dan pengetahuan baru. Yang ketiga, mendorong kemajuan teknologi dan pendidikan. Masuknya teknologi dan sistem pembelajaran dari luar membuat kegiatan belajar dan kehidupan sehari-hari lebih maju dan efisiensi. Selain dampak positif, di sini juga ada dampak negatif. Yang pertama, ada budaya lokal bisa luntur. Masyarakat, terutama generasi muda, mulai melupakan budaya daerah karena lebih tertarik pada budaya asing. Yang kedua, gaya hidup konsumtif. Nah, muncul kebiasaan meniru tren luar dan membeli barang bermerek demi gengsi, bukan kebutuhan. Terus yang ketiga, menurunnya rasa cinta budaya sendiri. Banyak yang lebih bangga memakai produk atau gaya luar negeri daripada melestarikan budaya Indonesia. Di sini juga ada cara mengatasi dampak negatif. Yang pertama, menanamkan nilai-nilai Pancasila. Pancasila menjadi pedoman utama dalam bersikap terhadap pengaruh budaya asing. Dengan memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, masyarakat dapat menyaring budaya luar, menerima yang sesuai dengan moral bangsa, dan menolak yang bertentangan dengan kepribadian Indonesia. Yang kedua, ada melestarikan budaya lokal. Masyarakat perlu mencintai dan menjaga kebudayaan daerah seperti bahasa, tarian, musik, dan adat istiadat. Upaya ini membuat generasi muda bangga terhadap budayanya sendiri, sehingga tidak mudah terpengaruh budaya asing. Yang terakhir, ada menggunakan media sosial secara bijak. Media sosial sering menjadi pintu masuk budaya luar. Karena itu, masyarakat perlu bijak dalam menggunakannya. Misalnya dengan mempromosikan budaya Indonesia, mengikuti konten yang mendidik, dan tidak meniru tren negatif dari luar negeri. Jadi bisa ditarik kesimpulan, masuknya budaya luar ke Indonesia adalah hal yang tidak dapat dihindari di era globalisasi. Pengaruh tersebut membawa dampak positif seperti memperkaya kebudayaan nasional, menambah wawasan, serta mendorong kemajuan teknologi dan pendidikan.
Namun juga terdapat dampak negatif seperti lunturnya budaya lokal, munculnya gaya hidup konsumtif, dan menurunnya rasa cinta terhadap budaya sendiri. Oleh karena itu, masyarakat perlu menanamkan nilai-nilai Pancasila, melestarikan budaya lokal, dan menggunakan media sosial secara bijak agar budaya Indonesia tetap terjaga di tengah arus globalisasi. Sekian ini yang dapat saya paparkan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.